Halo, perkenalkan nama saya Andika Bagaskara Putra Nusantara dengan NIM 2404010100283 dengan program studi informatika dari Universitas Cyber Asia. Video ini adalah presentasi mandiri saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah komunikasi data semester genap 2025-2026 yang dimana tugasnya adalah merangkum materi dari sesi 7 sampai sesi 14. Oke, sebelum masuk ke materinya, di sini ada 7 topik yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada data link control di sesi 7, multiplexing di sesi 9, switching network di sesi 10, paket switching di sesi 11, asynchronous transfer mode di sesi 12, ATM dan frame relay di sesi 13, dan terakhir teknik transmisi di sesi 14. Untuk sesi 8 saya lewati karena itu adalah minggu UTS yang dimana tidak ada materi kuliah baru. Oke. Kita mulai dari sesi 7 terlebih dahulu, yaitu data link control. Data link control ini intinya itu mengatur bagaimana dua perangkat yang terhubung langsung bisa saling kirim data dengan aman lewat dua fungsi utama, yaitu flow control dan error control. Kita mulai dari flow control terlebih dahulu. Yang paling sederhana namanya stop and wait. Jadi pengirim itu kirim satu frame lalu berhenti, menunggu ACK atau balasan dari penerima, baru boleh kirim frame di berikutnya. Gampang diimplementasikan. Tapi kalau linknya jauh dan delaynya besar, ini jadi tidak efisien karena banyak waktu terbuang cuma untuk menunggu. Makanya ada metode yang lebih baik, yaitu sliding window. Di sini pengirim boleh kirim beberapa frame sekaligus. Misalnya windownya 5 frame tanpa harus menunggu ACK satu-satu dulu. Setiap frame dikasih nomor urut dan ACK dari penerima itu isinya nomor frame berikutnya yang mereka tunggu. Ini jauh lebih efisien memanfaatkan kapasitas link dibanding stop and wait. Lalu untuk yang selanjutnya ada error control dan HDLC. Ini fungsinya mendeteksi dan memperbaiki kalau ada frame yang hilang atau rusak di jalan. Untuk deteksi errornya bisa pakai parity bit atau yang lebih andal cyclic redundancy check alias CRC. Nah, untuk perbaikannya dipakai mekanisme ARQ atau automatic repeat request, dan ada 3 jenis. Pertama stop and wait ARQ, yang paling sederhana. Kedua go back end, kalau ada satu frame error, dia kirim ulang frame itu plus semua frame sesudahnya. Ketiga ada selective reject, ini yang paling hemat, cuma frame yang benar-benar error yang dikirim ulang. Tapi konsekuensinya penerima butuh buffer yang lebih besar untuk menyimpan frame-frame yang sudah benar sambil menunggu yang error. Nah, salah satu protokol data link control paling terkenal itu namanya HDLC. Strukturnya ada di slide ini ya. Mulai dari flag yang menandai awal akhir frame, address, control, information yang isi data sebenarnya, sampai FCS untuk deteksi error. HDLC juga punya 3 mode transfer. Yang paling sering dipakai itu asynchronous balance mode karena tidak ada overhead pollingnya. Oke, lanjut ke sesi 9 ya, yaitu multiplexing. Multiplexing itu intinya bagaimana caranya banyak sinyal bisa dikirim bareng-bareng.
lewat satu media transmisi yang sama biar lebih efisien. Ada dua teknik utama. Yang pertama, Frequency Division Multiplexing atau FDM. Setiap sinyal dimodulasi ke frekuensi carrier yang berbeda-beda dan dipisahkan pakai guard band agar tidak saling tumpang tindih. Contoh paling gampang itu siaran radio. Lalu yang kedua ada Time Division Multiplexing atau TDM. Di sini bukan frekuensi yang dibagi tapi waktu yang dibagi. Setiap sumber data dapat jatah slot waktu secara bergiliran. Karena slot ini dialokasikan tetap, kalau salah satu sumber lagi tidak ada data, ya slotnya tetap kosong, tidak dipakai oleh sumber lain. Lalu slide berikutnya, dari dua teknik dasar ini yang sebelumnya saya sebutkan tadi, berkembang beberapa teknologi tiruannya. Ada ISDN yang menggabungkan beberapa kanal B dan D dalam satu jalur. Ada SONET atau SDH untuk transmisi optik berkecepatan sangat tinggi. Ada statistical TDM yang beda dari TDM biasa karena slot waktunya dialokasikan dinamis sesuai kebutuhan, jadi lebih efisien. Dan yang terakhir ada ADSL, teknologi yang memanfaatkan kabel telepon yang sudah ada dengan kapasitas download yang jauh lebih besar dibanding upload. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi 10 yaitu switching network. Untuk transmisi jarak jauh, data itu dirutekan lewat jaringan node yang saling terhubung. Ada dua teknologi switching, dan yang pertama kita bahas adalah circuit switching. Cara kerjanya lewat 3 fase. Pertama, establish, membentuk jalur komunikasi khusus antara dua stasiun. Kedua, ada transfer, data dikirim lewat jalur itu. Ketiga, disconnect, jalurnya terputus. Awalnya teknologi ini dikembangkan buat telepon, jadi kurang efisien buat data. Karena begitu jalur terbentuk, kapasitasnya tetap teralokasi buat kita meski kita lagi tidak kirim data apapun. Komponen-komponen utamanya ada subscriber, itu merupakan perangkat pengguna. Lalu ada local loop, jalur ke exchange sebagai pusat switchingnya, dan trunk, cabang yang menghubungkan antar exchange. Selanjutnya, untuk menentukan jalur mana yang dipakai, ada strategi routing namanya. Static routing itu rutenya tetap terus. Dynamic routing berubah-ubah sesuai kondisi trafik. Dan alternate routing menyiapkan beberapa opsi rute cadangan berdasarkan prioritas. Selain routing, ada juga control signaling. Ini yang mengatur proses dari mulai kita angkat telepon sampai tersambung. Ada dua metode in-channel signaling, di mana sinyal kontrol dan suara pakai kanal yang sama, jadi agak terbatas. Dan common channel signaling, sinyal kontrolnya dipisah dari kanal suara, jadi jauh lebih cepat dan efisien. Ini yang mengatasi kelemahan in-channel signaling tadi. Lalu untuk yang selanjutnya di sesi 11 ya, ada paket switching. Paket switching ini dikembangkan buat mengatasi kelemahan sirkuit switching tadi, khususnya buat trafik data yang sifatnya tidak terus-menerus. Caranya, data dipecah jadi paket-paket kecil, terus dikirim dengan cara store and forward. Diterima, disimpan sebentar, lalu diteruskan ke node berikutnya. Ada dua cara untuk menangani paket ini. Yang pertama ada datagram. Lihat di slide sebelah kiri. Setiap paket diperlakukan independen, bisa lewat rute yang berbeda-beda, jadi ada kemungkinan sampainya tidak berurutan dan penerima yang harus menyusun ulang. Yang kedua,
virtual circuit ada di yang sebelah kanan. Di sini rutenya ditentukan dulu di awal lewat proses semacam call setup. Jadi paket-paket berikutnya tinggal bawa nomor identitas virtual circuitnya saja. Tidak perlu memikirkan rute lagi. Ini lebih terjamin urutannya dan lebih cepat. Tapi kurang fleksibel dibanding menggunakan datagram. Untuk yang selanjutnya, untuk menentukan rute paketnya ya ada 4 strategi, yaitu fixed, rutenya tetap; flooding, paket dikirim ke semua node tetangga, sangat robust tapi boros; lalu ada random, jalur keluarnya dipilih acak; dan adaptif, yang paling umum dipakai jaringan modern sekarang. Karena rutenya bisa berubah mengikuti kondisi jaringan real time, misalnya kalau ada kongesti, ada juga standar yang terkenal namanya X.25 dari tahun 1976 yang mendefinisikan antarmuka antara host dan jaringan paket switch lewat 3 lapisan, yaitu physical, link yang pakai LAPB, subset dari HDLC yang kita bahas tadi di sesi 7, dan paket yang mengatur virtual circuit. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi 12, yaitu asynchronous transfer mode. ATM ini mirip paket switching, tetapi bedanya setiap unit datanya berukuran tetap, namanya cell, dan ukurannya 53 oktet, 5 oktet buat header dan 48 oktet buat data sebenarnya. Ukuran yang tetap dan kecil ini bikin proses switchingnya jauh lebih cepat dan gampang diimplementasikan di hardware. Koneksi logisnya ada 2, Virtual Channel Connection atau VCC, unit dasar switching yang menghubungkan dua pengguna secara full duplex; dan ada Virtual Path Connection atau VPC, yaitu kumpulan beberapa VCC yang punya titik akhir sama. Ini menyederhanakan arsitektur jaringan dan mempercepat pembentukan koneksi baru. Oke, selanjutnya untuk kategori layanan ATM ya, atau ATM service kategori. ATM itu juga punya beberapa kategori layanan untuk berbagai kebutuhan aplikasi. Ada CBR atau constant bitrate untuk aplikasi yang butuh laju data tetap dan delay ketat, misalnya video conference. Lalu ada RTVBR atau real time variable bitrate buat aplikasi sensitif, buat aplikasi yang sensitif waktu tapi lajunya bisa berubah-ubah, contohnya video yang terkompresi. Lalu ada NRT VBR buat traffic yang bisa diprediksi tapi tidak sensitif waktu, misalnya transaksi perbankan. Dan UBR atau unspecified bitrate, ini yang paling santai, sifatnya base effort tanpa jaminan kualitas, biasanya buat traffic berbasis TCP. Lalu untuk sesi selanjutnya, sesi 13 ada ATM dan frame relay. Karena tidak semua protokol itu berbasis ATM, misalnya suara PCM atau paket IP biasa, makanya ada ATM atau Adaptation Layer atau AAL yang tugasnya menyesuaikan protokol-protokol itu supaya bisa dikemas ke dalam sel ATM. Ada 4 tipe, yaitu AAL1 buat sumber constant bitrate, AAL2 buat aplikasi analog dengan variable bitrate, lalu ada AAL 3/4 buat traffic connectionless atau connected,
Dan AAL5 yang paling ringkas dan paling umum dipakai buat transport data atau IP. Lalu untuk slide selanjutnya, frame relay versus X.25. Untuk frame relay ini dirancang lebih efisien dibanding X.25 dan dikembangkan sebelum ATM. Bedanya dengan X.25, kalau X.25 itu multiplexing virtual circuitnya di layer 3 dan overheadnya cukup besar. Frame relay melakukan multiplexing dan switchingnya cukup di layer 2 saja. Jadi menghilangkan satu lapisan pemrosesan. Dia juga tidak punya flow atau error control di setiap hop. Kalau perlu, itu ditangani end-to-end oleh layer di atasnya. Hasilnya, delay-nya lebih rendah dan throughput-nya lebih tinggi. Makanya itu direkomendasikan frame relay buat kecepatan di atas 2 megabit per second. Oke, lalu selanjutnya di sesi terakhir ya ada teknik transmisi. Ada 2 mode transmisi data digital. Pertama, parallel transmission. Pengirim dan penerima dihubungkan lebih dari satu jalur. Jadi beberapa bit bisa dikirim bersamaan. Ini cepat tapi mahal. Makanya cuma dipakai buat jarak pendek. Contohnya RAM ke prosesor. Kedua, ada serial transmission, cuma pakai satu jalur. Jadi bitnya dikirim satu-satu berurutan. Ini lebih lambat dibanding paralel, tapi jauh lebih murah. Makanya ini yang terus dikembangkan jadi standar buat jarak jauh. Contohnya di jaringan LAN, MAN, ataupun WAN. Nah, transmisi serial sendiri ada 2 jenis. Pertama, asinkronus. Tidak butuh sinkronisasi clock antara pengirim penerima. Data dikirim per karakter dan setiap karakter itu formatnya ada start bit sebagai penanda mulai, bit-bit data, parity bit buat deteksi error, dan stop bit sebagai penanda selesai. Contohnya modem, USB, email. Kedua, ada sinkronus. Pengirim dan penerima diatur pakai clock yang sama. Di sini bukan per karakter, tapi per blok atau per frame yang diawali preamble dan diakhiri postamble. Ini lebih efisien dibanding asinkronus karena kontrolnya lebih kecil, contohnya Ethernet. Oke, untuk penutup, kalau kita rangkum ketujuh topik ini, sebenarnya mereka membentuk satu alur besar bagaimana data bergerak dalam sistem komunikasi. Data link control menjamin data terkirim andal antar perangkat yang terhubung langsung. Multiplexing memanfaatkan media transmisi secara efisien. Switching baik sirkuit maupun paket merutakan data melalui jaringan sampai ke tujuan. ATM dan frame relay menawarkan transfer data cepat dengan overhead minimal. Dan terakhir, teknik transmisi jadi dasar bagaimana bit-bit data itu sesungguhnya dikirim lewat media fisik. Untuk referensinya ada di materi perkuliahan dari sesi 7 sampai sesi 14. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.